صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. يا نور يا نور يا نور يا مدبر الأمور بلغ روحنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما. اللهم يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومن في الدنيا والأخرى ورزقنا كما نتبع له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك ارحمنا واكفنا الشر ما أهمنا ولحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذي القرآن وجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بخواتمة السعادة واجعلنا من الذين رحموا الحسن والزيادة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para hadirin, para syarifah, alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita pada hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fathur Rahman, yang kami muliakan pula Al-Habib Sulaiman Al-Kab, Al-Habib Al-Hab Hashim, Al-Habib Ahmad Bahasim. Yang terhormat Kepala Desa Kampung Baru atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Lampung Bapak Hasanuddin, yang berbahagia seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pula kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat beserta salam senantiasa bercurah kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikut beliau yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahli Rani. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat daripada limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Yang pertama-tama yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, wasyaraih, para ibu-ibu syarifah, para guru-guru agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada hari ini, wabil khusus kepada Ayahanda Abah Bujaman selaku pemimpin majelis Seribat Mursalah, yang sama-sama kita muliakan pengisi acara kita pada hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mansuri Rahman dari Banjarmasin. Turut juga berhadir para habaib, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Ahmad Hashim, Al-Habib Anhar Hashim, Al-Habib Sulaiman Altar, dan Haji Ahmad Mansuri Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa min 'ibadihi li awliya'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala an-nura nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdhalul makhluqati bi qudratihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril ladhi wa sari-sari fi jami'il asma'i wa sifati. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah serta keluarga para sahabat juga mengikut beliau yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, juga termasuk kepala desa, wabil khusus daripada pimpinan majelis kita yang kebetulan pada siang ini mengadakan peringatan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih kepada pembawa acara, juga yang kita muliakan adik kita Qori tadi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, rombongan Maulid Rasul yang sudah melantunkan syair-syairnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para undangan, para jamaah yang dimuliakannya Allah. Di dalam satu riwayat Pak menyatakan bahwa peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini baru ada dan baru dirayakan 300 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Benar, di zaman Nabi memang tidak ada perayaan seperti ini. Di zaman sahabat juga tidak diikuti. Perayaan ini baru ada dimulai 300 tahun setelah hijrah Nabi. Jadi 3 abad setelah hijrah Nabi baru ada. Namun perkara ini bukanlah perkara yang tidak boleh. Kalau perayaannya saja boleh. Di dalam satu kaidah mengatakan la tahrim illa bid-dalil. Tidaklah sesuatu itu dilarang selama tidak bertentangan, juga tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Maka perayaan seperti ini boleh. Bahkan kalau keberadaan perayaan ini Pak menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagai tanda syukur kepada Rasulullah, ini bukan saja satu kebolehan tetapi satu kewajiban. Kalau perkaranya cinta, kalau perkaranya terima kasih. Nah, jadi jangan diperdebatkan. Kenapa jangan berdebat? Karena bungkusan sudah dapat beradaan. Jadi jangan berdebat. Ini guru aja lagi nambah lu. Guru BP nambah lu lagi nih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengadakan siapa? Raja Mudaffar. Kenapa beliau mengadakan perayaan peringatan seperti ini Pak? Padahal tidak pernah dan tidak dicontohkan Rasulullah saat itu. Nah, kalau ada sini aparat pemerintah, tak kala itu Raja Mudaffar melihat keadaan pemerintahnya bergejolak, tidak stabil, banyak masalah, banyak perkara. Maka untuk agar supaya berharap pemerintahan berjalan mulus, rakyatnya bisa makmur, lalu Sidin Pak Ibu meminta kepada ulama untuk mengarang puji-pujian kepada Rasul. Lalu ulama tadi mengarang, diberi Sidin hadiah berapa? 100 dinar. Baca awal ini beliau kira-kira 1 M. Nah siapa? Nang wajib dari ulun baru berjani 1 M. Saking senangnya raja tadi, Raja Mudaffar,
Dikasih ulama tadi Pak Ibu 100 dinar. Alhamdulillah, berkat dibacakan Maulidur Rasul, berkat dibacakan pujian-pujian kepada Rasulullah, selawat kepada Rasulullah, pemerintahan berjalan mulus, stabil, bahkan rakyatnya kembali makmur. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan perayaan seperti ini, pemerintahan ada di sini dan rakyatnya, penduduknya juga mendapatkan kemakmuran. Amin. Mencari nyaman ya Allah. Ini mampan, mencari sakit. Nah, makanya belum kawin nih ini. Makanya nangai jangan nangai ini terus. Ndak gambar digarap. Kenapanya nih duit. Jangan saya gambar kayak gitu terus. Nah, paham nggak? Jaga bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini kita sudah belajar sedikit bahasa di sini. Dan hanya begini di sini. Nah, ada duitnya. Salah nggak bujur, pokoknya itulah. Pokoknya artinya duit nggak ada. Kalau ada kawin lagi situ nih. Tapi insya Allah banyak aja nama ambil menantu yang. Amin. Tolong. Nah, dalam riwayat Pak, Syekh Fahrudin. Nah, kalau ngarang beliau Haji Hasanuddin. Nah, ya biasanya kalau di sini kan ngarang tuh din, jangan mandin. Jadi Pak Syekh Fahrudin Ar-Razi mengatakan apa? Tidaklah ketika diadakan perayaan peringatan kelahirannya Rasulullah dengan niat membesarkan Rasulullah, baik yang diadakan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, atau di majelis atau di mana saja, melainkan kata beliau, malaikat memohonkan ampun, memohonkan rahmat, bahkan nah ini untungnya makanan, minuman yang sudah tadi dibacakan salawat, bahkan sirahnya Rasulullah, perjalanannya Rasulullah, maka makanan itu sebaik-baik makanan, bahkan bisa menjadi obat bagi orang yang memakannya. Nah, jadi jangan bersisa, cuman bisa saya. Nah, jadi ini untungnya Pak Ibu yang sudah pian dapat tadi. Menurut saya Fahrudin Ar-Razi. Nah, kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Desa, ya Pak, bahwa Rasulullah ini manusia yang paling agung. Bagaimana tidak Pak? Kelahiran Rasulullah ini tidak pernah terjadi sampai kapanpun selain diri Nabi sendiri. Ini khususnya. Coba Bapak Ibu dibuka dalam Burdan. Syekh Syarafiddin Muhammad bin Sa'id Al-Busiri katakan apa? Abana mauliduhu anti bi'unsuri yatiba mubtada'in minhu wa muhtadam. Ini hanya untuk Nabi. Kita ada Rasulullah ini Pak Bu lahir membawa unsur-unsur kebaikan. Perjalanan hidup beliau baik, bahkan hingga wafatnya baik. Nah, kalau kita mudah-mudahan walau awalnya ada baik, akhirnya baik, husnul khotimah. Ini pun menjadi Pak Bu manfaat keistimewaan orang yang merayakan Maulid. Apa kata ulama? Man 'azzama li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, la yakhruju minad dunya, tidaklah dia meninggal dunia illa bil iman, kecuali dalam keadaan husnul khotimah.
wa yadkhulul jannata bighairi hisab, bahkan nanti masuk surga tanpa dihisab, ada perhitungan. Jadi bubuhan pian Pak Bu mun hendak masuk surga jangan dihisab, jangan barokok. Mun bisa buat guru kan, nah kalau dihisab, mun rokok dihisab gimana? Baik Pak Bu, bagaimana kelahiran Nabi yang tidak seperti lainnya? Masya Allah. Banyak riwayat yang menyatakan, Pak Bu, karena ada di sini kan aparat pemerintah, kepala desa, ini memang bersesuaian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dulu sebelum kezahiran, sebelum kelahiran Nabi, bangsa Arab mengalami krisis. Krisis yang bagaimana Pak Bu? Krisis tauhid, krisis akhlak, krisis peradaban, krisis sosial, rusak semua, rusak. Ini sebelum kedatangan nah. Tetapi Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin membiarkan bumi ciptaannya hancur begitu saja, tidak mungkin. Allah Maha Pemelihara. Allahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahim. Lalu dalam satu kalimat ada mengatakan begini, fi kulli ra'si sanatin mujaddidun. Pada satu masa, pada satu kurun waktu harus ada pembaharuan. Nah, kalau bahasa pemerintah namanya reformasi. Untuk ada sini. Fi ra'si sanatin mujaddidun, harus ada reformasi, pembaharuan, arah perbaikan. Nah, makanya mudah-mudahan daerah kita ini tambah makmur, jalannya tambah mulus, supaya guru nyaman pulang balik. Lalu bagaimana? Alasan inilah Allah Ta'ala Prabu ingin mengutus Rasulullah. Namun Allah punya cara sendiri bagaimana untuk mengutus Rasulullah. Selaku paku manusia tentu melalui wasilah. Pilihlah dulu bagaimana siapa orang yang bisa mengandung nur Nabi. Fatanalaqa hadan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nurnya Rasulullah paku tadinya berada di sulbinya Nabi Adam. Ini wasilahnya. Jadi nur Nabi ini sudah ada di sulbi Nabi Adam. Bahkan berkat nur Rasulullah bersemayam di sulbi Nabi Adam. Pak Bu, Nabi Adam bisa dijadikan, bahkan Nabi Adam dapat ampunan Tuhan. Kesalahan Nabi Adam apa? Makan buah buldi ya. Nah, tahu buah buldi itu kayak apa? Kayak semangka kan? Alhamdulillah. Satu kesalahan saja Pak Bu, Masya Allah. Nenek moyang kita ini satu kali kesalahan saja. Bayangkan, satu, pakaian surga dicopot, pakaian surga dilepas. Cuma satu kesalahan, hanya satu kesalahan saja. Harus pakai beliau itu dikeluarkan dari surga. Hanya satu kesalahan. Karena bandingkan lawan dosa kita, hanya satu kesalahan tadinya di surga dikeluarkan. Hanya satu kesalahan, dipisah dua lagi bini. Nabi Adam diturunkan di India. Wah, makanya jadi orang lah. Ulun ini kami mengirim India ujian. Jadi orang juga
mau diparakakan lawan sarukan tuh kan jauh kan? Mau diparakakan jauh kan? Ada salah kok. Jadi Nabi Adam baik-baik diturunkan di India. Nah, Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Jeddah itu kenapa Bagalar Jeddah? Jeddah itu namanya kota nenek. Nah makanya Bagalar Jeddah karena diturunkan di situ Siti Hawa dipisah. Begitu lama Pak dipisahnya. Nabi Adam dengan Siti Hawa berdoa tiap hari, karena Allah. Coba bayangkan. Mohon agar supaya Nabi Adam ini dapat ampunannya Allah dan supaya bisa kembali lagi dipertemukan dengan suami istri. Lalu Pak sekian lama memohon ampun tadi, teringat Nabi Adam. Begitu beliau dijadikan, sudah ada nangaran Nabi kita di surga itu sudah ada. Namanya berdampingan nama Allah Muhammad. Nah makanya kan di mana-mana tulisan ada Allah ada Muhammad. Itu kisahnya Pak Eko mengambil gambaran surga. Adam ini bingung. Di Adam siapa Muhammad? Rupanya Adam ini separuh Allah. Kira-kira. Ya Allah kata Nabi Adam, Babu, adakah manusia yang terdahulu dari ulun? Maka ulun di manusia pertama. Nah ujar Tuhan, dan ikan pun dijadikan karena nurnya. Nah karena teringat ini Babu, lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah. Berdoa lawan Tuhan, ya Rabb, ampuni dosa hamba bihaqi Muhammad, ampuni dosa urut, dosa istri urut dengan berkat kekasihmu Muhammad. Hanya Nabi Adam diampuni, berapa lamanya? Ujar Tuhan, napa ada mekamanya raja? Hanya raja ingat Pak Nabi Adam bisa ampuni dosanya dengan berkat Rasul. Nah mudah-mudahan kita yang kumpul di sini belum lagi berpisah, segala dosa kesalahan kita dan orang tua kita diampunkannya Allah. Amin berkat Rasul. Nah Nabi Adam yang doa Nabi Adam, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini setelah beliau keingatan Rasulullah. Bukan karena doa itu Nabi Adam diampuni, tapi karena berkat Rasulullah. Jadi wajar Pak Bu, nenek moyang kita saja dapat ampunannya Allah berkat Rasulullah, apalagi kita. Nah, makanya kita memperingati ini harus besar-besaran. Nah, tidak banyak bangsa fitnah. Bingung juga, ulun lagi pertama mengadakan di sini. Ulun pesapu tangannya apa kesannya? Pikir ulun bila tutup makan, ya kan? Tutup makan, lap tangan. Ini tutup makan tapi kawan disapu akan apa? Orang bahari tutup makan ada dia yang beliau ke kepala. Ulun kan apa ke kepala? Supaya roh yang ada beban. Ada ini anjurun mau ke kepala itu sama. Tadinya beban gede. Nah kembali Pak Nabi Adam. Kemana lagi nurnya Rasulullah? Kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh mengandung nurnya Rasulullah. Bersemayam lagi nur Nabi kita ini lawan Nabi Nuh. Berkat Pak Aiwe, Nabi Nuh mengandung nurnya Rasulullah. Tuhan selamatkan daripada terpaan badai waktu berada di laut. Nah, coba bayangkan, diselamatkan.
Nah mudah-mudahan kita ini Pak, dari dunia sampai akhirat, ihdina siratal mustaqim, bila kita melewati wa yamurru 'ala sirati kal barqi, nah kayak kilat begini. No. Kenapa? Mudah-mudahan berkat Rasul Nabi Adam selamat. Dipindah lagi Pak Nur ini lawan Nabi Ibrahim. Contohnya Nabi Ibrahim lah. Aku tahu ada lawan Nabi Ibrahim. Nah, tahu Haji Ibrahim Pak. Haji Ibrahim itu nanti belakang rumah. Mana ada tahu, anaknya tahu, abahnya ada tahu di mana. Nah Haji Ibrahim itu karena ipang lah. Kenapa kami ini bakal Tuhan lah. Baik Pak, Nabi Ibrahim bisa selamat daripada kobaran apinya Raja Namrud dengan berkat nurnya Rasulullah bersemayam di sulbi Nabi Ibrahim. Ayat ini yang kedua, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu yang kedua, nur Nabi yang ada di sulbi Nabi Ibrahim hingga pakai api kadang memakan, kadang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Nah mudah-mudahan berdoa pulang kita berkat merayakan, mengagungkan Rasulullah siang ini, diharamkan jasad kita disentuh api neraka. Amin. Nabi Ibrahim jangan ada kebakaran. Kedinginan Nabi Ibrahim. Aneh kalau mana api itu nampak panas. Ada api dingin. Nabi Ibrahim menggigil, bingung. Raja Namrud bingung. Nyepak. Berkat siapa? Nur Rasul. Maka sampailah nur ini atas izinnya Allah Pak, untuk dipilih sepasang insan wasilah perantara untuk melahirkan Nabi, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Ada riwayat mengatakan tadinya Pak Aikwe seluruh perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang manis-manis, apalagi yang baheno. Wah ketawa sih. Saya melihatnya. Seluruh perempuan-perempuan kota Mekah itu menginginkan Pak Aikwe Sayyidina Abdullah kawin lawannya. Abah Nabi ini waktu bujang dirabutakan orang, kayak ulun balik. Ada bapak juga kalau ketawakan ulun pian pernah rahat terjadi tuntung ulun bebacaan, padahal banyak kayaknya. Begitu ulun turun disasai beginian, ayo ulun jangan usupan ulun kadal ya sandal huruf sandal huruf dikira ulun biasa, jaga orang lain ini baper lah. Wah sahimu mana? Wah maka biniannya sahimu, sekalinya sandal itu huruf cucuk ukira tadi apa sebenarnya? Ini dia tuh perjalananku balik. Jadi rebutan Pak, Sayyidina Abdullah ini jadi rebutan. Bahkan ada seorang perempuan yang berani menghadang Sayyidina Abdullah. Orangnya bungas, cantik, ayu, rupawan, sugih, punya harta berlimpah, bangsawan. Kurang apa lagi? Kurang seorang. Apa ujar kebinian tadi? Wahai Abdullah, kamu kawin lawan aku ya. Kalau engkau kawin denganku walau cuma satu malam. Nah tuh ada lagunya tak? Cinta satu malam ada kan? Siapa namanya semalam lah di kamu nah? Melinda. Itu bahas sedang gabel tak? Biar maafin lah. Ini kacau aja nah. Ini kira-kira kalau makan lagi nih. Ujar beginian tadi,
ikam kawin lawan aku aja. Walaupun satu malam, setelah satu malam kau ambil seluruh hartaku, ambil semua, lemparkan saja aku. Artinya kan ceraikan dan apa? Apa yang membuat perempuan ini tergila-gila lawan Sayyidina Abdullah, dan mengapa dia mau mengorbankan dirinya, hartanya, hanya ingin Sayyidina Abdullah kawin lawan inya. Nah, inya tahu riwayatnya bahwa Sayyidina Abdullah ini mengandung Nur nang bakal nanti melahirkan seorang anak pemimpin dunia akhirat. Tahunya, makanya nang diincarnya tuh ya bahasa orang lain bajunya. Itu bujur pian bebinian rojo minta baju pian aja mau. Ini beliau yang ulun asal benar. Ay bujur aja bujur aja minta baju pian. Wah, kada kesalahan. Sekalinya pahamnya ada ruangnya tawaran baju ulun nanya anak itu na bagus. Lawanan kedua musim nang pacucukan tadi beliau yang musim caleg. Nang jadi caleg ini bibinian roja cucu makan lalu bibinian nang minta cucu lalu lu ngelawani yulun pabilangan cucu besokan hai besokan biasanya pacucukan malam ini kenapa besokan ulun ngelawani lagi jam berapa yulun jam 8 bro ya hai ya kok sekalinya maksud sini pilih ulun minta. Nah jadi bila ada bebinian jadi caleg jangan salah paham. Guru ini kadang-kadang mendengar minta cocok akan kayak bapang sudah. Alih hijauan, maaf bilang. Nah kembali Pak Bu, perempuan ini mengetahui rahasia, tetapi Bapak Ibu sekalian, maaf. Allah punya rencana tersendiri bahwa yang menjadi jodoh untuk perempuannya itu bukan yang lain melainkan Sayyidatuna Aminah. Kenapa Pak Bu yang Allah pilih Sayyidina Abdullah? Bukankah banyak laki-laki yang lain? Kenapa justru juga yang dipilih Sayyidatuna Aminah? Bukankah juga banyak perempuan yang lain? Alasannya satu, dua insan ini Tuhan pelihara dari perbuatan yang ini kadang pernah gawe maksiat. Jadi baik-baik kalau kepingin kita dapat keturunan yang baik jangan maksiat. Nah makanya berpacaran jangan dikulai-kulai kang urang. Nah, Anda dapat anak yang bagus ya. Jangan maksiat, jangan. Boleh. Ini kulitannya himung juga. Bawa muncul. Ngornya limbah aku datang ada daerah nih. Nggih, limbah erok. Nah kendaraan erok kita. Aku kesepinya bang. Nah ngalih juga. Jadi satu, Allah pilih beliau karena tidak maksiat. Tuhan pelihara. Jadi bila kepingin kita ini Pak Bu menginginkan nanti jurikan keturunan kita yang baik-baik jangan maksiat. Makanya kan ada dalam dipa. Nah ini minta maaf lawan Habib. Ini khusus buat jurian Rasulullah, kita ada omengiri. Ada omengirinya. Ahlul baitil Diba adalah juriannya Rasulullah itu orang yang bersih, orang yang suci, bersih. Beruntung Pak, beruntung. Allah
sesuai kalimat untainya tadi. Hum amanul ardi faddakiri. Beruntung kalau di kampung pian ada juriatnya Rasulullah, ada Habib, ada Saripah. Kampung itu aman, makmur, berkah. Amin. Nah makanya Habib yang dimusuhi. Karena apa dimusuhi? Tuan pintar. Jangan. Nang dipuji Rasulullah, juriannya dimusuhi. Nah ya benar. Nang dibaca salawat Rasulullah, juriannya dicela. Itu kan pintar namanya. Nah alhamdulillah. Nah di tempat kita majelis para habaib ada, bahkan aparat pemerintah bersatu. Makanya yang bagus itu Pak bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai kawin pulang. Kenapa lah? Itu pepatah itu dibujurankan. Pepatah dulu apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu belola. Nah ujar aku, bersatu kita teguh, bercerai kawin pulang di sini. Ada apa? Lalu ada apa ini biar jalan hari ini kita membahas masalah zakat ya. Momennya dulu ada waktu kampanye di hulu sungai. Kampanye di sini nak minta pilih di hulu sungai beliau. Lalu nang juru kampanye menyampaikan tentang begini, hendaklah masyarakat kita bersatu padu. Kumpulnya ada rijia punya bersatu padu. Ini kumpulan bersatu padu, padu itu dapur. Amun bersatu dapur ada hendak kumpulnya. Nah, rupanya juru kampanye ini kada tahu bahasa hulu sungai. Padu itu dapur. Tadi himbauannya apa? Hendaklah kita bersatu padu. Ada hendak buahnya, ada dipilih buahnya. Nah, jadi hati-hati bilanya apa namanya kampanye di kampung-kampung pakai bahasa setempat, nah kita bisa paham dan inya mengerti. Nah, bersatu padu apa? Padu itu dapur naik. Wujud bilang padu itu dapur. Oke, lanjut. Nah, jadi jangan maksiat kalau hendak. Yang kedua apa? Kenapa dua insan ini dipilih? Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Karena dua orang ini Pak Masya Allah, orang yang sangat bakti dengan kedua orang tua. Bakti. Inilah Pak, orang tua Nabi sudah mengajarkan sebelum mereka pun dipersatukan dalam perkawinan yang sah. Nabi pernah sampaikan Pak, ujar Nabi apa? Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Hati-hatilah, berbaktilah kamu dengan orang tuamu. Niscaya kata Nabi, anak keturunanmu bakal berbakti kepadamu. Ini kenapa anak seorang membela? Nah, nyatakan dosa bahari lawan bintan. Kalau kita bakti lawan bintan, anak-anak kita apa tuh? Ini Nabi madakan. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Nah, mudah-mudahan jurian keturunan kita taat dan bakti. Nah, dua. Dengan alasan inilah pakai buat. Nah, alasan yang ketiga. Nah, yang terakhir. Kenapa sepasang suami istri ini dipilih untuk mengandung nurnya Rasulullah? Nah, kita ambil pelajaran supaya mengandung wali, supaya dapat anak yang soleh. Yang ketiga, walaupun di tengah masyarakat penyembah berhala, dua sepasang insan ini kada pernah menyembah berhala desuah. Padahal masyarakat itu dulu namanya jahiliyah, tidak pernah menyembah berhala. Nah,
alasan yang tiga nih. Lalu keduanya dipertemukan dalam ikatan perkawinan. Nah jadi dulu umur berapa? 16. 16. Aku 12. Sudah bersunat belum? Ujur. Kali yakin aku. Syarat kawin, ini syarat kawin tahu di pengelola. Syarat kawin bertambah 2. Pertama bersunat, nang kedua bervaksin. Ujur ada. Mau kada bervaksin dari kawinakan pengelola. Wah ini syaratnya bertambah. Nah, jadi pertama syaratnya bersunat, yang kedua vaksin. Itu kedua-duanya ada. Maaf nenek, aku bersunat 2 kali lagi. Pertama bersunat lawan buntal. Mandian kada bisa lawan. Apa? Ujar buntal nih wak sematan nenek. Nah, lalu dia buntal, cuman sayang buntal ini ikutnya ada rata. Lalu bersunat nang kedua ke mantri. Nah, jadi aku 2 kali bersunat. Amun 2 kali bersunat habis. Tertinggal apa lagi? Ya sudah kembali Pak Bu. Perkawinan yang kita harus dapatkan harus perkawinan yang sah. Maaf Pak Bu. Allah katakan dalam Quran, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Pertanyaan, kenapa Sayyidatuna Asiyah itu orang beriman taat kepada Allah tanpa laki Fir'aun? Ayo jawab. Apa nenek? Quran kan salah. Ayo jawab. Bila nyai kamu dapat, ambil sedikit talon. Ulang. Dalam Quran kan katakan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Tetapi kenapa Sayyidatuna Asiyah orangnya taat, orangnya beriman, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, lakinya Fir'aun? Ambil contoh tuh zaman Asia ini, nah bibinya ini lulusan pondokan, tak kawin preman pagatan. Nah apa bener? Salah siapa? Pak Bu, Allah punya rahasia. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah apa yang Allah perbuat. Tidak ada yang salah. Allah itu maha baik. Tentu apa yang Tuhan berbuat baik dan selalu baik, walau yang terjadi pada diri kita justru tidak baik. Tentu ada rahasia. Rahasianya apa? Jangan ada Sayyidatuna Asiyah kawin lawan Fir'aun. Nabi Musa dibunuh Fir'aun. Nabi Musa dibunuhnya. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir laki-laki bunuh. Tak kala itu ibunda Nabi Musa melahirkan bayi laki-laki untuk menyelamatkan, dihanyutakan ke sungai. Ternyata yang dapatnya siapa? Sayyidatuna Asiyah, dibawa ke istana. Nah, jadi anak angkat Fir'aun, Nabi Musa ini anak angkat Fir'aun, diselamatkan Allah. Berkah siapa? Sayyidatuna Asiyah. Allah punya rahasia. Nah makanya kita nih harus bersangka baik. Nah sangka baik ya. Jangan sangka baik, Tuhan itu maha baik. Ada tuh rahasianya. Kita ada tahu nggak? Pak Bu, syarat mati beriman. Kita kan kepingan matinya kita beriman, husnul khotimah. Salah satu syarat mati beriman Pak Bu, itu harus
husnul khotimah. Baik sangka dulu lawan Tuhan. Hanya bisa Pak Ibu mati beriman. Ini ada baik sangka. Oh. Nah, nangkainnya ulun baik sangka ya. Bungkusan belum dapat. Baik sangka ya. Apa? Ya bisa aja ya kalau baik sangkanya. Oh. Banyak dapatnya dimasukkan ke mobil gitu. Atau sisanya antara dua aja bila teduh ini, bila pembanyaknya atau sisanya atau itu ada telur. Nah, baik sangka Pak Bu, baik sangka. Nah, perjodohan Bapak Ibu sekalian, dalam perjodohan supaya sah, benar dan dapat keturunan yang baik apa? Ini penting. Biar ada anak laki-laki nanti kawin, nanti biar ada anak perempuan nanti juga kawin. Rukun nikah apa? Satu, mempelai laki-laki. Ada apa mulu? Ada. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Lelakian kan ada wali gue. Lelakian ini bawali lawan dirinya sendiri. Nampak kayak wali bebinian. Nah makanya bebinian ini terepot sedikit. Bila kawin harus bawali. Nang keempat, saksi, 2 orang saksi. Nah kita kadang-kadang maaf mencari saksi sembarangan. Orang saksi cari nang bagus, nang taat. Ini nang ada sumbernya. Pemainan caturnya mulai berisukan sampai maghrib caturnya di tangan. Diulah saksi makanya cari saksi yang balik yang bagus supaya pernikahannya sah, pernikahannya abdal, sehingga dalam hubungan suami istri bisa dikategorikan Pak Ibu mendapatkan keturunan yang baik. Nah yang terakhir ijab kabul. Ulun bertanya, anak kawinnya kalau gila, ada anak kawinnya lah. Tapi apa? Bapak mukaan sih. Belum kawin juga kan? Yang mau dikawin kan? Paku yang ulun tanyakan kayak apa mahar? Mahar ini masuk rukun gak ada? Mahar ujar kita jujuran. Ayo masuk apa nih? Rukun gak ada? Ada tak masuk? Tapi wajib. Wa'atun nisa sadaqatuhunna nihla. Terhadap perempuan yang kau nikahi, yang kau kawini, berikan mahar, berikan jujuran, beri. Tapi anak beliau di daerah mana nang lakian, nang bebinian nang jujur? Daerah mana ya? Bebinian nang jujur. Daerah mana Pak? Daerah Padang. Padang Pak? Ini Padang Arabnya ke Padang Sunyi kan? Mungkin. Jadi daerah Padang itu adatnya bebinianan menjujur. Nah jadi nang lelakian nang tapi payo di pagatannya ke Padang aja bertahan. Supaya bebinian nang menjujur. Yang jelas laki-laki menjujur. Sayyidina Ali pernah memberikan jujuran itu sebingkai cincin dari besi lawan Sayyidatuna Fatimah. Tapi pun wayah ini pian cincin besi ditawakan orang. Ada betul? Cincin emas nang berapa gram di orang kalian enggak? Jangan jual. Jadi jujuran hukumnya wajib, tapi tidak masuk rukun. Menyambatnya sunat, nyambatnya itu sunat, membalinya wajib, tidak masuk rukun. Nah itu pertanyaan. Waktu Nabi Adam nih kawin lawan Siti Hawa, syaratnya ini terpenuhi lah. 1 mempelai laki-laki Nabi Adam, 2 mempelai perempuan Siti Hawa,
Oke, 2 lah. Yang ketiga, wali Siti Hawa siapa? Ayo pemulung. Ya benar? Jawab. Ada tadi. Nah, ini jadi pertanyaan. Yang kedua, saksinya siapa? Maka dalam surga berdua aja. Saksinya siapa? Maharnya apa? Maka harus diberi tadi. Nah, sedangkan Nabi Adam belum begawi. Ayo kita jawab. Nah, Pak Bu, 2 hal terpenuhi. Mempelai laki-laki Nabi Adam, mempelai perempuan Siti Hawa. Yang ketiga, walinya siapa? Walinya Siti Hawa siapa? Karena Siti Hawa terbit dari tulang rusuknya Nabi Adam, maka walinya langsung juga Nabi Adam. Karena terbit dari tulang rusuk Nabi. Terjawab. Terus lagi, saksinya Pak? Saksinya nih? Kan 2 orang nih. Saksinya siapa? Ayo, jika bila menjawab dapat, ambil hak kulitnya. Ayo, saksinya siapa? 2 orang. Saksinya tidak lain Pak Bu, akan keyakinan mereka pada kalimat 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi saksinya Allah dan Muhammad. Sekarang maharnya apa? Jujurannya mereka mengucap salawat. Tapi nang ini jangan dipakai zaman wahai ini, pipinya dan hendaknya jujuran selawat. Nang diberi 20 juta jangan awak. Wah ini kawin larang neng. Jujur ya, mau ada menang. Ya kalau dia 50. Di sini berapa? 100. Kamu di sini 100, aku jadi kawin di sini. Jadi maharnya tadi sholat. Berarti kan Anda dipenuhi. Yang jelas kembali, atas perkawinan yang sah. Ini awal untuk kita Pak Bu mendapatkan juriat keturunan yang sah. Sebagaimana ibunda dan ayahanda Rasulullah. Atas hubungan inilah yang mendapatkan rahmat dan redanya Allah. Maka Sayyidatuna Aminah mengandung Rasulullah. Tapi sayang, pokoknya 15 menit lagi habis kada habis. Biasanya kalau maulid ini hendak habis 3 jam. 3 jam habis. Tapi pun 3 jam amplopnya sabutin pada. Bila 3 jam amplopnya 3. Ulun pada amplop aja, kalau ada pada isi lah. Jadi terserah ya, mana isi kamu. Kembali Pak Bu. Kembali. Sayang Pak Bu, ketika Rasulullah dikandung ibundanya beliau Sayyidatuna Aminah umur 2 bulan, orang tua beliau Sayyidina Abdullah berpulang ke rahmatullah. Sekarang dulu disembayangkan jenazah, Pak. Dulu disembayangkan jenazah ada? Belum. Syariat belum ada. Jadi tidak ada sholat jenazah. Namun kita sekarang yang ingin mensolatkan fardu kifayah. Apa itu maksud fardu kifayah? Fardu kifayah itu maksudnya biar seorang yang melakukan, maka yang lain kalau tidak memperbuatnya lagi tidak menanggung dosa, asal seikut. Namun maaf, ini secara lahiriah biar ikut nang menyelenggarakan jenazah, maka yang lain kada berdosa lagi, mengada. Maaf lah,
Namun kalau pian perhatikan saat mensolatkan fardu kifayah itu 4 takbir ada rahasia. Ini nang harus pian tahu. Bila ada tahu nang 4 rahasia takbirnya ini, maka bergugur fardu kifayah. Walau nang mensolatkan beribu-ribu, mau beribu-ribu berganti-gantinya, bayangkan ada resiko lagi. Tapi ada 6 tahunnya. Takbir pertama apa rahasianya? Takbir pertama memang baca Fatihah. Ini apa rahasianya? Kenapa nih? Ini apa nih? Jangan kawai-kawai. Kadang-kadang menghitung duitnya, amplopnya kan 10.000, sekali takbir 2.500. Ya kan? Takbir kedua 5.000. Takbir ketiga 7.500. Takbir keempat ganap 10.000. limbah apa namanya, tuntung sembahyang jenazah. Imam menyaksikan, saksikan wahai hadirin sekalian, bahwa jenazah yang kita sholatkan tadi mudah-mudahan termasuk ahli kebaikan. Khair, nang lain khair seikung aja nang cair. Bingung imam, cair, cair. Maka saya ikut aja sekalinya amplop imam tahu. Amplop imam membuka 10.000 nang cair itu 100.000. Untung mana ini sekali takbir berapa? 25.000. 2 kali 50, ya kan? 3 kali 7,5, 4 kali garap 100.000. Doainnya cair, amplop tahu. Nah mudah-mudahan hari ini amplop jangan tahu. Baik Pak, takbir pertama apa isyaratnya? Ini tolongin, bila pian tahu nah ini biar seikung jenazah diampuni dosa, diselamatkan dalam kubur, mendapatkan syafaat. Takbir pertama bacaannya sama Al-Fatihah, cuman maknanya nyawa yang sudah diserahkan kepada Allah. Ini nyawanya ini diserahkan kepada Allah. Itu kan usah disabar, diketahui ya. Takbir kedua baca selawat sama, baca selawat. Apa isyaratnya? Iman yang sudah diserahkan kepada Allah, makanya Rasulullah iman. Takbir ketiga doa Allah. Bila lakian Allah maghfir lahu, bila kebinian Allah maghfir lahu, fir laha wadam Allah maghfir lahu. Nah dua tuh. Mbak, kayak apa nih hendak bu? Tadi ada binian, hendak tadi lakian. Jadi bilanya lo cinta luna mati, kayak itu yang bacanya. Allah maghfir lahu warhamhuha. Kenapa? Mbak, lakian jadi binian. Maka makanya kita jangan. Takbir kedua, yang ketiga, ini apa isyaratnya? Mengembalikan amal yang sudah putus kepada Allah. Niscaya dia ada dihisab, ada dihitung. Takbir ketiga, doanya sama. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu, sama. Namun apa rahasianya? Takbir keempat, menyerahkan dosa yang sudah kepada Allah, diserahkan. Makanya orang dalam keadaan bersih, qalbun salim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Amun nang ini pian kada tahu, bacaannya aja kada tahu isyarat takbirnya. Kada ada awal gugur fardu kifayah. Gugur lagi biar beribu-ribu. Nah, biar beribu-ribu yang bayangan berganti-ganti. Ada gugur lagi fardu kifayah. Harus tahu itu. Kembali Pak, dikit lagi. Bagaimana tidak sedih Sayyidatuna Aminah atas kepulangan suami Pak Bu? Semua perempuan, semua istri pastilah sedih kalau ditinggal meninggal dunia suami. Bahkan beliau baru mengenyam, baru menikmati bahtera rumah tangga. Yang
menghibur Sayyidatuna Aminah pakai kue supaya jangan sedih. Allah utus secara bergantian malaikat. Allah utus bergantian seluruh para nabi, para rasul. Untuk apa? Menghibur Sayyidatuna Aminah yang mereka mengatakan dengan perkataan yang sama. Bukan di dalam rawi berjanji. Sayyid Ja'far mengatakan, wa utiyat ummuhu bil manam faqila laki innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi ila wada'ti Muhammad fa innahu satuhmadu uqbah. Aminah, engkau sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki. Tolong pelihara kandunganmu. Kalau nanti dia lahir, namakan dengan nama Muhammad. Jadi namanya sudah disiapkan. Siapa ngaran? Muhammad. Jadi malaikat lawan para nabi silih berganti. Hiburan. Kita mimpi yang bagus-bagus selama Pak Ibu pian nih gue hamil mimpi yang bagus. Wali apalagi Rasulullah bermimpi. Nah ini insya Allah anaknya bakal jadi orang soleh. Ini ya Allah hari-hari mimpi hantu aja. Maka sekali lahir anak jadi hantu, naudzubillah. Hari-hari itu hendak bukan bisa saya hantu ada hubungan dalam mimpi. Sekalinya apa? Tapi laki tak air. Buat di sini jelas saya hubungan. Nah jadi mimpi yang baik, mimpi yang benar. Saat itu dalam riwayat Pak Bu, tidak ada pernah dalam sejarah sebelum kelahiran Nabi anak orang Arab, anak kota Mekah yang lahir laki-laki ngarannya Muhammad kada disuapnya, bingung punya. Jadi bukannya apa Muhammad? Kada tenang suahnya pengaran Muhammad tuh ada sebelum Nabi nih, cuman Nabi yang memulai. Nah, ujar Jibril tadi apa? Namakan dengan nama Muhammad karena nama Muhammad bakal terpuji dan dipuji. Nah oleh karena itu bila ada anak lelakian seikum ngaran Muhammad, bila ada cucu seikum ngaran Ahmad atau Muhammad. Ini hadisnya jelas. Minta maaf nih lah. Ini minta maaf Pak Bu. Ujar Nabi, mulida salah satu lagi. Siapa punya anak di orang laki, digekung lagi. Nah, falam yusamma ahadukum Muhammadan. Tidak satu pun anak laki-lakinya yang dimulai nama Ahmad atau Muhammad. Pokok jadilah kuitannya umul. Ini kan belum ada kan Nabi. Nah umpama terlanjur ada ngaran anak cucu barang terlanjur nih kadang ngaran cucu lelakian Ahmad Muhammad menantu barang ngaran lu siapa ngaran lu siapa no Ahmad kalau anak cari menantu gue kada sejauh dikit lagi kita 60 menit lagi Ahmad atau Muhammad karena dalam riwayat berkat nama saja sama aku malu kata Rasulullah, aku supan kalau namaku nantinya miliki sahawan ngaranku masuk neraka aku supan jadi dapat sapa ngaran aja dapat sapa. Nah ayo ganti ngaran nyaman kambing bulan depan. Nah jadi masalah ini buatnya keruh ulu nih kada digegong lagi anak 5 tapi bebinian beneran kayak baru kawak Siti Muhammad. Nah jauh ini kada mau cari dalilnya mau ini Siti Muhammadnya aku kada tahu dalilnya ini nang kira-kira nang kambing mau digegong kenapa kan dalilnya anak perempuan bakika si dong
Anak laki-laki bagikan 2 ekor, amun Siti Muhammad 3 ekor. 3 ekor boleh. Aduh, hai. Siang bagusnya ngaran Agus, siang Agus, malam Agustina. Ya, Pak. Aduh, ini manusia jadi-jadian nih, manusia sama dewa juga. Agus ngarannya bagus, Agus sehari malam, Agustina. Berubah. Aduh, Gus, mana Agus? Cari siapa Mbak? Agus. Mbak. Lebih keras. Gus. Keras Mbak. Keluar aslinya. Ayo. Makanya itu hati-hati kan jangan sampai anak mau ulet pencong. Disasahinya yang aku pernah. Disasahi waduk. Jauhan apa lajunya? Bang ada laju lelaki ya. Ini swear, bujur. Kadang-kadang disah. Mana harinya Pak Ibu yang layunya buka, nang tadinya berok disingkainya. Laju nya buka. Nah jangan lagi berikan. Ya dikit lagi. Namanya Muhammad. Kenapa namanya Muhammad? Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, Inna libni hadha la sya'nan 'aziman bakin liman lam yaqra' wa wala. Bukan di dalam rawi berjanji, cucuku ini kata Sayyidina Abdul Muttalib bakal jadi orang besar, orang ternama, orang mulia, orang tersohor, orang terhormat, orang yang agung. Maka siapa yang memuliakannya kebagian kemuliaan. Amin. Hari ini kita memuliakan Nabi, mudah-mudahan apa yang dikatakan kayak Nabi kabul. Siapa yang memuliakan Nabi itu? Apalagi hebat dulu. Makanya dulu tidak ada kelahiran seperti Nabi tidak. Sampai kapan pun. Wa rahmatul alamin wa ni'matun fa'amar ala kulli bariyati bin nada hada wa arjullah min ibtali anan ala nazmi li maulidihi ahmada. Ini dalam maulid apa? Al-Azab, Syekh Ahmad Al-Azab. Ini ngaran Nabi Ahmad. Ngarannya Ahmad. Sesuai Quran. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebenarnya orang di langit menamakan Nabi dengan Ahmad, orang di bumi dengan Muhammad. Nah kita salawati dua nih. Kayak apa salawat puji Ahmad dan Muhammad? Bila dia membaca nang dua salawat ini, maka wajib Rasulullah memberikan syafaat bagi pian dua orang tua dan seluruh dunia. Nah kayak apa salawatnya? Ini terakhir. Ahmad berhuruf Ahmad bahasa Arab. Ampaklah alif Ahmad. Alifnya Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alif huwallahul haq. Huwallahul haq. Alif al-haq. Ha Ahmad. Sallallahu Muhammad. Huwallahu hayyul majid. Ha. Mim Ahmad. Sallallahu Muhammad. Huwallahu muhyil majid. Mim muhyil majid. Dan sallallahu Muhammad. Huwallahu dairatul wujud. Dan ini salawat puji Salawat puji Muhammad lagi.
meninggali hari ini. Bila membaca ini gue sakaparaan dapat sama. Min Muhammad sallallahu alaihi Muhammad huwallahu mulkuhul mamdud min Muhammad mulkuhul mamdud. Ha Muhammad sallallahu alaihi Muhammad huwallahu hauduhul mawrud. Ha Muhammad. Mim yang kedua Muhammad sallallahu alaihi Muhammad huwallahu muhitun bil mawjud. Terakhir kan sallallahu alaihi Muhammad huwallahu dawamun bil maqamil mahmud. Ini salawat bunyi Ahmad dan siapa yang membaca ini? Dia, kedua orang tuanya, seluruh juriat keturunannya dapatkan sama. Bahkan kalau dia baca untuk ahli kubur, salawat ini ahli kubur walaupun beratus-ratus tahun hancur tulang, Tuhan hidupkan dan selamatkan. Imam Busairi katakan dalam Burdan, Imam Busairi bukan dalam Burdan. Apa ujar Imam Busairi? Laqad nasabtu bi nasabi yaqumi law nasabat qadrahu. Ada nama apa? Law nasabat qadrahu ayatuhu yawman ahyasmu hina yud'a darisar rimami. Kalau benar nama Rasulullah, kalau benar ini pangkat yang tertinggi dari seluruh alam semesta, ketika disebut nama Nabi kita saja, seluruh tulang-tulang yang sudah hancur, seluruh tulang-tulang yang sudah berserakan, ujar Imam Busairi, disempurnakan lagi, dihidupkan lagi. Berkah salawat. Ayo hafalin. Quran madakan terakhir ayat Quran dalam surah Yasin. Allah mayyuhil ansama wa hiya romim. Dihidupkan tulang-tulang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, peringatan siang ini untuk kita bersama-sama memuji, mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Segala dosa kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, muslimin muslimat sekaliannya dapatkan ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dikabulkan sekalian hajat, diberikan kesehatan, keafiatan lahiriah batinnya, dan terlebih utama mudah-mudahan kita semua dikeluarkan daripada kesusahan hidup dunia wal akhirah, husnul khotimah, dapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin. Satu kedudukan dengan beliau di dalam surganya. Kiranya itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf kepada para habaib, alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, panitia, Bapak Ibu sekalian, jika ada salah dan khilaf, semoga kita semua bisa berkumpul kembali. Amin. Qaddamallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.